Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Awan api, awan, dan batu giok kosong. Penonton terdiam dan semua mata tertuju. Di tangan Suyi, ada batu giok spiritual seukuran almond, warnanya seperti api, kualitasnya seperti awan, dan itu cemerlang dan mempesona. Mata Zuo Xinghe lurus dan wajahnya berubah. Zhang Yuntao, Huo Yunseng dan yang lainnya tercengang. Cium hati dan bersinar terang. King Ya berseru dengan takjub. Yuan Heng dan Bai Wenxing saling memandang dengan kaget. Huoxia Yun Kongyu, materi spiritual terbaik, sangat berharga. Nilai ini juga 2 kali lipat dari giok harimau berbintik emas Zhang Yuntao. Rekan Taoisu, penglihatan yang bagus. Zuo Xinghe memuji, tetapi hatinya berdarah. Kehilangan. Bagaimana Zuo Xinghe bisa begitu bahagia sehingga harta seperti itu diperoleh oleh seorang remaja yang tidak penting? Tokoh-tokoh besar dalam keluarga Zuo juga kesakitan, sangat tertekan. Ini juga berkat Patriark Zuo yang memberi saya kesempatan untuk memilih batu sumber spiritual. Suyi tersenyum dan berbicara dengan sinis. Mengabaikan wajah Zuo Xinghe yang agak kaku, Suyi menyingkirkan Huoxia Yun Kongyu dan membelah batu sumber spiritual yang dipilih untuk Bai Wenxing lagi. Hai! Terdengar helaan napas di arena. Giok jiwa laut sumsum biru. Ini adalah jenis lain dari batu giok spiritual yang sangat berharga, yang mengandung esensi Ren Sui. Ini. Terutama Huo Yunseng, Qian Tianlong, dan Sun Feng, semuanya tidak mendapat apa-apa. Membandingkan pemandangan di depan mereka, itu sangat mempesona dan mentalitas mereka tidak seimbang. Wajah Zuo Xinghe membeku, dan ekspresinya berubah untuk sementara waktu. Tokoh-tokoh besar di klan Zuo semuanya tampak seperti mereka telah memakan lalat mati. Tidak ada yang menyangka Suyi memotong 2 jenis batu giok spiritual langka dan langka berturut-turut. Jika mereka mengetahui ini sebelumnya, mereka tidak akan pernah mengatakan apapun untuk mengizinkan Suyi memilih 2 batu sumber spiritual itu. Wen Xinzhao, King Ya dan yang lainnya tidak bisa tidak kagum. Adalah keberuntungan untuk dapat memilih batu giok langka, bagaimana mungkin kata keberuntungan untuk memilih 2 potong berturut-turut. Sampai jumpa, Huo Yunseng dan yang lainnya semuanya gagal satu per satu. Su Xiaoyou sangat beruntung, tetapi kalian berdua harta dipilih untuk orang lain, milikmu. Tetapi kamu belum memotongnya, atau biarkan aku membuka mataku nanti. Zuo Xinghe menarik napas dalam-dalam, menekan kekesalan batinnya, dan berkata sambil tersenyum. Dia kesal, dan tentu saja dia ingin membuat Suyi kesal. Dia telah melihat sebelumnya bahwa batu sumber spiritual yang dipilih Suyi untuk dirinya sendiri memiliki warna biasa dan tekstur kusam, jadi tidak mungkin menyembunyikan batu giok spiritual. Selama dibelah, Suyi hanya bisa pulang dengan tangan kosong. Adapun 2 potong batu giok spiritual yang dipotong oleh Suyi, mereka juga dipilih untuk orang lain, bukan miliknya. Ayo, biarkan aku menunggu dan melihat. Apakah batu sumber spiritual yang dipilih Su Xiaoyou untuk dirinya sendiri masih dapat melakukan keajaiban? Mari begini, jika Su Xiaoyou masih bisa memotong harta karun, tidak peduli seberapa bagus atau buruknya, aku ingin membelinya dengan harga 10 kali lipat. Tokoh-tokoh besar di klan Zuo semuanya angkat bicara, ingin melihat Suyi membodohi dirinya sendiri. Zhang Yuntao, Huo Yunseng dan yang lainnya semua memandang Suyi, hanya melihat reaksi orang-orang besar dalam keluarga Zuo, beritahu mereka bahwa Suyi sangat mungkin jatuh. 10 kali lipat harganya. Bibir Suyi melengkung dengan jijik. Kelopak mata Zuo Xinghe melonjak, samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi pada saat ini, Suyi menggunakan jari-jari paralelnya seperti pisau untuk memotong batu sumber spiritual di tangannya. Desir. Keripik batu terbang kemana-mana, dan tidak ada aura yang muncul. Melihat adegan ini, para petinggi klan Zuo itu tidak bisa menahan tawa, dan mereka akhirnya merasa sedikit lebih bahagia di hati mereka, jika tidak, mereka harus muntah darah. Zhang Yuntao, Huo Yunseng dan yang lainnya juga menjadi gelap untuk sementara waktu, tetapi mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bahkan, Huo Yunseng dengan sengaja membuat orang jijik,
dan berpura-pura menghiburnya, "Kakak Su, kali ini, kamu harus mengorbankan dirimu untuk orang lain, tetapi jangan kecewa." Wen Xinzhao, King Ya dan yang lainnya saling memandang, bingung. Su Yi. Bagaimana dia bisa memilih pemborosan untuk dirinya sendiri? Tapi sekarang, Zuo Xinghe, yang belum pernah berbicara, terstimulasi dan kehilangan suaranya, kepompong roh biji giok. Bagaimana ini mungkin? Wajahnya sangat berubah, emosinya tidak terkendali, matanya tertuju pada tangan Su Yi, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Pupa Giok. Mendengar nama ini, para petinggi klan Zuo itu berdiri seperti disambar petir, semuanya menatap mereka. Di telapak tangan Su Yi, ada kepompong yang tidak mencolok, seukuran kacang, dan berdebu. Perhatikan baik-baik, permukaan kepompong ditutupi lapisan pola awan yang halus dan aneh. Ini benar. Seorang pria besar dari keluarga Zuo gemetar dan matanya melebar. Dalam 100 tahun terakhir, klan Zuo saya hanya menemukan kepompong biji giok. Saya tidak pernah berpikir bahwa hari ini saya akhirnya melihatnya lagi. Seseorang berseru. Melihat bahwa Zuo Xinghe dan tokoh besar lainnya dalam keluarga Zuo sangat kasar, Zhang Yuntao dan yang lainnya juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan mereka semua terkejut. Berani bertanya kepada saudara Zuo, harta seperti apa kepompong biji giok itu? Zhang Yuntao mau tidak mau bertanya. Zuo Xinghe mengambil napas dalam-dalam, menstabilkan pikirannya, dan berkata, kepompong biji giok adalah sesuatu yang aneh. Dan kupu-kupu roh ini dilahirkan dengan bakat untuk menjelajahi urat batu roh. Leluhur Zuo saya, pada awalnya, memperoleh kupu-kupu roh spesies giok. Dengan bantuannya, hanya dalam waktu 10 tahun, dia menemukan lebih dari 10 urat Alingyu besar. Dan keluarga Zuo saya juga telah bangkit dari sini, dan kekuatan telah meningkat. Dapat dikatakan bahwa kekayaan dan kekuatan keluarga Zuo saya tidak dapat dipisahkan dari kupu-kupu bibit giok. Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Yuntao, Huo Yunseng dan yang lainnya terkejut dan kehilangan akal. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa menakjubkan harta yang dipotong Su Yi, dan nilainya bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh banyak batu roh. Huo Yunseng cemburu dan marah, baru saja dia menghibur Su Yi untuk mengorbankan dirinya untuk orang lain, jangan sedih, tetapi sekarang penampilan kepompong biji giok seperti tamparan, menamparkan wajahnya, sakit panas. Zhang Yuntao adalah karakter yang terbiasa melihat dunia besar. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak cemburu. Penglihatan Su Yi ini terlalu beracun. Lihatlah Ren Yuyu, Qian Tianlong dan lainnya. Kepahitan di mulut mereka awalnya berencana untuk menonton Su Yi membodohi dirinya sendiri. Su Yi menemukan harta karun itu. Sayangnya, kupu-kupu giok jenis ini terlalu langka. Selama bertahun-tahun, klan Zuo saya telah berusaha keras untuk hanya memiliki 3, dan 2 di antaranya hampir habis. Ujung lampu layu. Zuo Xinghe menghela nafas. Ketika dia berbicara, dia melihat kepompong biji giok di tangan Su Yi, dan tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan berkata dengan wajah penuh rasa malu, Su Xiaoyou, akulah yang mengabaikanmu sebelumnya, dan aku harap kamu jangan sampai ketinggalan. Jangan dibawa ke hati. Semua orang terkejut. Su Yi berkata dengan senyum tipis, mau kepompong ini. Diekspos, alis Zuo Xinghe berkilat malu, dan berkata, jika memungkinkan, klan Zuo saya bersedia membeli kepompong roh ini. Su Xiaoyou hanya perlu menawarkan syarat, selama klan Zuo saya semua itu bisa dilakukan, janji. Suara itu memiliki nada memohon. Tidak mungkin, bagi klan Zuo, harta seperti kepompong biji giok terlalu berharga, cukup berharga untuk mempengaruhi naik turunnya klan mereka. Tolong juga Su Xiaoyou. Tokoh besar klan Zuo juga saling menyapa. Adegan ini membuat Zhang Yuntao, Huo Yunseng dan yang lainnya merasa semakin tidak nyaman. Wen Xinzhao tersenyum. Sebelumnya, orang-orang ini memiliki pandangan di atas, dengan sengaja menghina Su Yi. Tapi sekarang, aku hanya bisa menundukkan kepalaku dan memohon retribusi. Bagi saya, pupa ini benar-benar tidak terlalu berguna, dan bukan tidak mungkin untuk menjualnya kepada Anda. Kata Su Yi. Jika dia ingin menjelajahi vena giok spiritual,
dia tidak memerlukan bantuan kupu-kupu bibit giok sama sekali, cukup gunakan beberapa teknik rahasia untuk melakukannya. Karena itu, jika Anda dapat menukar sejumlah sumber daya budidaya dengan kepompong biji giok, itu secara alami lebih baik. Zuo Xinghe tampak sangat gembira dan membungkuk lagi, terima kasih Su Xiaoyou telah mewujudkannya. Tokoh-tokoh besar di klan Zuo juga tersenyum. Anda masih harus melihat kondisi yang saya berikan sebelum membuat keputusan. Berbicara, Su Yi mengeluarkan slip batu giok, berpikir sejenak, lalu mengukir kondisinya sendiri dan menyerahkannya kepada Zuo Xinghe. 3.000 keping batu roh tingkat 6, 800 tanaman obat roh tingkat 6, 100 keping batu giok roh untuk menyempurnakan jimat rahasia jalan spiritual, dan 500 jenis bahan roh tingkat 6. Ketika Zuo Xinghe melihat kondisi di batu giok, sudut bibirnya berkedut hebat, dan dia merasa bahwa setiap kata seperti pisau tajam mode belanja, terus-menerus menusuk ke dalam hatinya, rasa sakitnya hampir mustahil untuk bernafas. Terlalu kejam. Di mana kondisi pembukaan ini, jelas untuk mengambil kesempatan untuk membantai klan Zuo mereka. Setelah beberapa saat, Zuo Xinghe memaksakan senyum kaku dan berkata, teman kecil Su, apakah kondisi ini? Su Yi menyela, kamu seharusnya tahu lebih baik dariku, jika kepompong roh ini berubah menjadi kupu-kupu roh, kekayaan yang akan dibawanya ke keluarga Zuomu di masa depan jauh dari kondisiku. Mungkin. Apalagi yang harus Zuo Xinghe katakan, Su Yi berkata dengan ringan, jika kita tawar-menawar, saya akan menjualnya ke pasukan lain. Saya percaya bahwa dengan kondisi yang saya tawarkan, saya khawatir tidak ada kekuatan yang akan menolak. Zuo Xinghe terkejut, dan dia berani ragu lagi, dan menggertakkan giginya dengan tajam, oke. Zuo berjanji bahwa besok, dia akan menyiapkan semua harta yang dibutuhkan Su Xiaoyou. Su Yi mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan kembali ke kursi. Mulai saat ini, tokoh-tokoh besar dalam keluarga Zuo tidak akan lagi berani meremehkan Su Yi. Pagi selanjutnya, Su Yi berlatih Taiksu Zen Yuanjing di halaman. Ini adalah kitab suci Tao yang memandu teknik pernapasan, dengan tinju sebagai akarnya, dilengkapi dengan latihan pernapasan. Arti mendalam dari Dao Jing tertinggi adalah semacam warisan. Metode ini menggabungkan metode meditasi Buddhis, teknik pemurnian pintu ajaib, seni pendinginan jiwa Konfusianisme, dan teknik bimbingan Tao. Namun sangat berbeda dengan keempat genre tersebut. Dalam kehidupan sebelumnya, Su Yi menunjukkan kitab suci ini kepada temannya Juewu Huang untuk observasi. Kaisar Juewu berkata dengan emosi, sutra ini bukan Buddha atau iblis, bukan Konfusianisme atau Tao. Di masa lalu dan sekarang di Great Wilderness, keterampilan ini harus menjadi yang paling penting. Dengan kata lain, di mata Juewu Huang, Taiksu Zen Yuanjing dapat dianggap sebagai metode kultivasi tertinggi tingkat Yuan Dao. Awal setelah dia menginjakkan kaki di jalan Yuan Dao, Su Yi berhenti mengolah teknik penempaan tubuh bangau pinus, dan menggantinya dengan Taiksu Zen Yuanjing. Dengan spesies Dao terkuat sebagai dasar dari Dao, dan kemudian mengolah teknik kultivasi semacam ini yang dapat disebut tingkat terkuat Yuan Dao di gurun besar, dapat dibayangkan bahwa praktik Dao yang ditempa Su Yi di Bigu Alam adalah bagaimana menakutkan. Setelah menyelesaikan latihan, Su Yi menghela nafas panjang dengan kekeruhan. Setelah dia mandi, ada ketukan di pintu. Tuan Muda Su, Patriark telah menginstruksikan bahwa harta yang Anda butuhkan sudah siap, silakan pergi ke ruang diskusi di gunung belakang. Seorang pelayan tua berbicara dengan hormat. Bagus. Su Yi mengangguk setuju. Gunung belakang. Gedung pertemuan. Ketika Su Yi tiba, dia melihat bahwa nama besar Zuo Xinghe dan klan Zuo sudah hadir. Teman kecil Su, silakan duduk. Zuo Xinghe berkata sambil tersenyum, dia duduk di kursi utama tengah, dengan semangat yang baik, dan tampaknya dalam suasana hati yang baik. Kamu tidak perlu duduk. Jika harta itu sudah siap, itu bisa ditukar sekarang. Su Yi melirik semua orang yang hadir, dan mengeluarkan kotak giok, yang berisi kepompong biji giok. Su Xiaoyou, bisakah kamu membiarkan lelaki tua itu melihat lagi untuk membedakan keasliannya? Seorang pria tua jangkung berbicara. Su Yi sedikit mengernyit.
Zuo Xinghe menjelaskan sambil tersenyum, jangan khawatir tentang Su Xiaoyou, ini Zuo Yunchao, tetua ketiga dari klan Zuo saya, yang memelihara kupu-kupu roh spesies giok dari klan Zuo saya sepanjang tahun. Tetua ketiga akan melihat dengan matanya sendiri, dan ketika kita berdagang lagi, aku bisa yakin. Su Yi tidak mengatakan apa-apa, mengangkat tangannya dan melemparkan kotak giok itu. Zuo Yunchao membuka kotak giok, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, obsesi, kegembiraan, dan sebagainya. Untuk waktu yang lama, dia dengan enggan menutup kotak giok dan berkata kepada Zuo Xinghe, ini memang kepompong biji giok, dan sangat kuat, beri saya 3 bulan, saya akan dapat membiarkannya. Roh spesies giok asli kupu-kupu. Mendengar ini, Zuo Xinghe dan orang-orang besar yang hadir semuanya lega, tersenyum dan bersemangat. Kemarilah, bawa harta itu ke atas. Zuo Xinghe melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Segera, seorang pelayan datang ke Su Yi dengan piring batu giok di kedua tangannya. Su Yi sedikit mengernyit. Di 2 piring batu giok, hanya ada 100 batu roh peringkat 6 yang menumpuk seperti bukit. Kondisi yang diusulkan oleh Su Yi berkali-kali berbeda. Perlu dicatat bahwa di antara kondisinya, hanya ada 1000 batu roh dari peringkat ke-6. Selain itu, ada harta seperti bahan roh dan obat-obatan roh. Tapi sekarang, harta pertukaran yang diambil keluarga Zuo hanya yang ini. Kaum kiri besar itu adalah. Menonton ekspresi Su Yi, melihat alisnya berkerut, seolah terpana, dia tidak bisa menahan tawa. Wajah-wajah itu penuh dengan ejekan dan olok-olok. Tipu aku. Mata Su Yi menyapu hadiah besar klan Zuo, dan ekspresinya menjadi dingin. Di kursi utama tengah, Zuo Xinghe berkata dengan sungguh-sungguh, menurut orang tua ini, harga ini adalah yang paling masuk akal. 100 batu roh kelas 6 ini cukup untuk membeli 2 batu asal roh. Keberuntungan Su Xiaoyou, mungkin dia bisa memotongnya. 2 lagi kepompong biji giok. Begitu kata-kata ini keluar, ada ledakan tawa lagi di arena. Sepertinya kamu sudah memutuskan untuk menyesalinya. Mata Su Yi acuh tak acuh. Tetua keluarga Zuo mendengus dingin dan berkata, Su Yi, saya sudah bertanya tentang Huo Yunseng tadi malam, Anda tidak lebih dari seorang biarawan dari Dazu, dan Anda tidak ada hubungannya dengan kuil Yuntian. Hubungan, jika Anda tahu minat, 100 batu roh kelas 6 ini milikmu, jika kamu tidak tahu bunga. Hehe. Kata-katanya belum selesai, tetapi makna kata-kata telah terungkap. Huo Yunseng. Su Yi mengangkat alisnya. Ya, jika bukan karena Tuan Huo, kami tidak akan pernah mengira bahwa kamu, Su Xiaoyou, adalah karakter kejam yang bersembunyi dalam-dalam. Zuo Xinghe menghela nafas dengan emosi, dua pedang dapat mengalahkan para tetua kuil Yuntian seperti Zhang Yuntao, dan bahkan orang-orang yang mempesona seperti Nie Feng Shengzi, kamu juga telah membunuh mereka, itu benar-benar membuatku terkejut. Setelah jeda, Zuo Xinghe berkata dengan tatapan serius, Su Xiaoyou, katakan yang sebenarnya, keluarga Zuo kami tidak ingin bermusuhan dengan orang-orang seperti Anda, tetapi hari ini berbeda dari tadi malam, lelaki tua itu berharap Anda dapat pergi hidup-hidup. Tidak mati dengan kejam di rumah kiriku. Dia tampak tidak takut. Melihat tokoh besar lainnya dalam keluarga Zuo, mereka semua sangat percaya diri. Su Yi tersenyum dan berkata, kembali dan mengancamku dengan kematian, Su, lalu aku ingin melihat siapa yang bisa pergi hidup-hidup pada akhirnya hari ini. Jika Anda kehilangan hidup Anda di sini, selama Anda mengambil langkah mundur dan menerima kondisi ini, keluarga Zuo saya ingin menunjukkan cara untuk bertahan hidup. Mata Su Yi sedikit menyipit, dia sangat menyadari bahwa reaksi Zuo Xinghe saat ini agak aneh, dan dia benar-benar tidak ingin menjadi musuhnya. Jangan menunggu Su Yi memikirkannya. Merusak. Raungan gemuruh tiba-tiba terdengar dari luar aula. Lebih cepat dari raungan, adalah panah perak yang menyilaukan, segera setelah raungan terdengar, itu memotong kekosongan dan menikam Su Yi, yang memunggungi gerbang aula. Mutasi ini terlalu cepat. Zuo Xinghe dan yang lainnya terkejut. Ketika mereka bereaksi, ujung yang tak tertandingi, dengan cahaya perak yang menyilaukan, menyapu aula. Sosok Su Yi langsung terkoyak. Terkejut. Kekuatan panah sangat menakutkan. Mati.
Zuo Xinghe dan yang lainnya memiliki kulit kepala yang mati rasa dan ketakutan. Panah ini terlalu mendominasi dan menakutkan. Hehe, dia tidak mati. Seseorang berteriak. Orang-orang yang hadir tiba-tiba melihat sosok Su Yi muncul di lokasi aslinya. Ternyata karena Su Yi menghindar terlalu cepat sekarang, apa yang ditusuk dan dirobek panah itu hanyalah bayangan yang ditinggalkan oleh Su Yi. Bisakah ini dihindari? Zuo Xinghe dan yang lainnya tercengang, rahang mereka hampir jatuh. Merusak, jatuh. Jatuh. Kekuatan yang terkandung dalam setiap panah cukup untuk dengan mudah membunuh orang-orang di alam bintang. Ketika lebih dari 10 anak panah menyapu seperti hujan deras, pemandangan itu membuat Zuo Xinghe dan tokoh-tokoh besar lainnya menjadi panik dan putus asa. Dentang. Suara pedang yang jelas terdengar. Saya melihat sosok Su Yi berkedip, dan saya tidak tahu kapan dia mengeluarkan pedang Xuanwu. Dalam sekejap, dia menikam lebih dari selusin pedang sambil menghindar. Kecepatannya cepat, meninggalkan banyak bekas pedang yang saling bersilangan dalam kehampaan. Dentang. Di bawah tatapan mengejutkan Zuo Xinghe dan yang lainnya, panah perak yang cukup untuk dengan mudah membunuh orang di dunia, tetapi di bawah energi pedang yang ditusuk oleh Su Yi, mereka seperti petasan. Tampaknya meledak satu persatu, dan mereka semua runtuh dan menghilang. Dalam asap dan debu, sosok tinggi Su Yi sudah bergegas keluar dari aula. Ketika saya membunuh pembunuh itu, saya akan menemukan kalian untuk menyelesaikan akun. Suara acuh tak acuh dan dingin bergema di aula, dan sosok Su Yi sudah lama menghilang. Bagaimana orang ini bisa menghentikan pembunuhan ini? Seseorang berbicara dengan suara gemetar, wajahnya penuh keheranan. Luar biasa, aku menunggu, aku khawatir sudah terlambat untuk bereaksi, jadi. Seseorang ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Adegan barusan terjadi hampir dalam sekejap. Tetapi siapa yang mengira bahwa Su Yi, yang seharusnya mati, telah memblokir pembunuhan yang mengerikan ini? Melihat Zuo Xinghe lagi, wajahnya sangat berubah dan dia kehilangan jiwanya. Orang yang menembak kali ini adalah seorang tukang perahu dari Laut Kepahitan. Karakter menakutkan ini yang telah berhasil membunuh kultivator guru spiritual, Muda Oren. Bagaimana dia bisa meleset? Zuo Xinghe berteriak dalam hatinya. Jika tukang perahu tidak dapat membunuh Su Yi kali ini, maka keluarga Zuo mereka. Tetapi mereka benar-benar menyinggung Su Yi. Dan memikirkan kata-kata yang ditinggalkan Su Yi ketika mengejar tukang perahu, Zuo Xinghe hanya merasa gelap di depan matanya, dunia berputar, dan seluruh orang merasa runtuh. Apa yang terjadi di sini? Suara keras bergema di luar aula, dan banyak orang klan Zuo mendengar berita itu. Pada akhirnya, bahkan Zhang Yuntao, Huo Yunseng dan yang lainnya, serta Wen Xinzhao, Qing Ya, Yuan Heng dan yang lainnya datang satu demi satu. Ketika mereka melihat tanda pertempuran yang mengejutkan di aula, semua orang tidak bisa menahan napas dan terkejut. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang pembunuh berani membunuh di bawah pengawasan keluarga Zuo. Namun, Yuan Heng dan Wen Xinzhao menghela nafas lega ketika mereka mengetahui bahwa meskipun Su Yi dibunuh, dia tidak terluka. Berbeda dari reaksi orang lain, wajah Huo Yunseng, Qian Tianlong, dan Sun Feng saat ini semuanya mendung dan tidak pasti. Tukang perahu meleset. Bagaimana ini mungkin? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.